Seorang lelaki bekerja sebagai cleaning service nampak sakit hati pada seorang dokter dan merencanakan sesuatu yang gak baik hingga membuat dokter tersebut tak bernyawa, bahkan diperkosa sebelumnya. Kejadian ini sendiri terjadi di Papua. Seorang wanita bernama Wenarni sudah lahir di Makassar, dikenal sebagai orang yang pintar, ramah, dan punya banyak teman. Bahkan dirinya pun berkuliah di Hasanuddin Makassar, sempat dinas di beberapa daerah di Kalimantan Tengah dan Papua. Tak lama Wenarni pun mendapatkan beasiswa di Universitas Airlangga Surabaya. Dirinya 4 tahun mengambil spesialis. Hingga akhirnya lulus, Dr. Mawarni pun bertugas di Papua Nabire. Di Nabire dikenal sebagai Dr. Mawar, bekerja menjadi spesialis paru-paru, satu-satunya dokter spesialis di Nabire. Dikenal baik oleh warga, dirinya pun sering membantu, bahkan dengan para tetangga di lingkungannya, Dr. Mawar pun akrab. Tinggal di rumah dinas dan hanya tinggal sendirian. Meskipun rumah dinas kurang aman, bahkan saat Dr. Mawar pulang kampung, dirinya pun sempat kecurian. Barang-barang di rumah dinas pun lenyap, namun Dr. Mawar tak mau meninggalkan rumah dinas mengingat beberapa bulan lagi dirinya selesai tugas. Tak takut sendirian meski banyak orang yang menyuruh dirinya pindah termasuk keluarganya. Orang di Nabire menyuruh Dr. Mawar untuk punya teman, namun Dr. Mawar tak mendengarnya. Menurut Dr. Mawar, dirinya tanggung, hampir 3 tahun selesai dan sebentar lagi dirinya akan pulang menjalani tugas di tempat lain. Kebetulan setelah di Nabire, Dr. Mawar sendiri akan melanjutkan tugas di salah satu rumah sakit di Tangerang. Tepatnya di tanggal 8 Maret 2023 jam 7 malam, seorang perawat bernama Munir, 32 tahun, yang bekerja sebagai sopir dan juga perawat, menjemput Dr. Mawar di rumahnya. Saat diketuk tak ada jawaban, saat ditelepon pun tak diangkat, hingga akhirnya Munir menelepon kedua temannya di apotek untuk segera datang. Ketika perawat itu pun mengintip di jendela dan penasaran hingga akhirnya masuk lewat jendela, menemukan Dr. Mawar sudah tak bernyawa, berbusa di kamarnya sendiri. Munir yang panik menelepon dokter jaga dan tak lama menelepon pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan membawa jasad Dr. Mawar ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Usai dilakukan otopsi, jasad sendiri dikembalikan ke keluarga di Makassar, diterbangkan untuk dilakukan pemakaman. Saat dilihat, pihak keluarga pun yakin menemukan kejanggalan, banyak memar, cekikan, bahkan luka. Hingga akhirnya pihak yang berwajib pun oleh TKP di rumah dinas, menemukan titik terang dan mencari barang bukti yang ada. Hasil otopsi sendiri menemukan ada cairan air liur di dada korban. Polisi langsung melakukan tes DNA kepada para saksi, para lelaki yang bekerja di rumah sakit yang juga mengenal Dr. Mawar di Nabire. Tak lama hasil tes DNA sendiri dinyatakan cocok dengan seorang laki-laki yang bekerja di salah satu rumah sakit tersebut bernama Kei Wenge. Kei sendiri ternyata adalah salah satu pekerja di rumah sakit sebagai cleaning service. Tak menunggu waktu lama, Kei diamankan pihak yang berwajib. Saat diamankan, Kei sendiri tak melakukan perlawanan hingga akhirnya dirinya pun mengakui. Menurut Kei, bahkan dirinya pun memperkaos jasad Dr. Mawar, motifnya karena sakit hati. Di tahun 2020 dirinya kesal karena ternyata Dr. Mawar memotong gaji intensif saat pandemi. Kei mengaku dirinya harus menerima 15-17 juta, namun ternyata hanya menerima 7 juta saja. Saat ditanyakan kepada Dr. Mawar, malah dirinya merasa direndahkan karena pekerjaannya hanya cleaning service. Di tanggal 9 Maret 2023, pagi hari saat itu Kei dari rumah kakaknya langsung ke rumah Dr. Mawar lewat plafon kamar mandi. Tak lama, dari luar kamar mandi tersebut dirinya mengambil baju Dr. Mawar dan langsung menutupi wajahnya. Saat itu tak lama Kei pun langsung menghampiri Dr. Mawar, memukulnya hingga Dr. Mawar pun terjatuh. Meski Dr. Mawar saat itu mencoba melawan, namun nampaknya Kei membekap dan mencekiknya. Kei pun memastikan kalau Dr. Mawar tak bernyawa lagi. Usai yakin Dr. Mawar tak bernyawa, Kei pun memperkaos sebanyak 2 kali. Usai itu langsung menutupi jasad Dr. Mawar dengan selimut dan tak lama membawa handphone Dr. Mawar dan juga membawa uang Dr. Mawar. Hingga tak lama Dr. Mawar pun ditemukan oleh perawatnya sendiri. Kesedihan terlihat di keluarga Dr. Mawar. Tak hanya itu, Menteri Kesehatan pun langsung datang melayat ke rumah Dr. Mawar. Langsung meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus ini. Wewenge diamankan diadili, menjalani persidangan sebanyak beberapa kali hingga divonis 20 tahun penjara. Dari kejadian ini semua pun nampak kaget, tak menyangka Kei melakukan perbuatan ini. Bahkan apapun yang disebutkan oleh Kei tak beralasan, tak ada yang tahu kalau Kei mendapatkan uang 15-17 juta, semua hanya prediksi. Bahkan mereka pun yakin Dr. Mawar tak melakukan hal seperti itu, apalagi masalah keuangan. Tak hanya keluarga yang kehilangan Dr. Mawar, di Nabire pun banyak yang melepas kepergian Dr. Mawar dengan penuh tangisan, menyebutkan bahwa Dr. Mawar adalah orang yang baik. Tak menyangka Dr. Mawar harus berpulang di tangan orang tak bertanggung jawab.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.